Bagaimana program untuk promil, Ustadz? Herbal apa saja yang digunakan untuk promil? Banyak banget. Saran saya ibu lihat Instagram saya deh, baca deh di sana banyak banget. Ada beberapa ibu-ibu yang sudah merapikan tulisan saya di Instagram itu, karena saya kan nulisnya sesuai dengan perasaan dan mood. Jadi subhanallah ya, di Instagram saya itu udah sangat banyak ya saya jelaskan tentang promil ya. Tapi itu dirapikan seperti akunnya Bu Elhanan ya, kalau Bapak Ibu mungkin sempat lihat ada Ibu Sulistiawati itu salah satu WNI yang malah dia tinggalnya di Inggris, itu dia ngerapin tulisan saya itu ya, dibuat promil segala macam apa yang dilakukan ya, termasuk ada juga Ibu Rosalina ya, Rosa_Lina ya, itu juga beliau malah tinggalnya di Korea. Jadi ibu-ibu itu merapikan semua catatan-catatan saya, postingan saya jumlahnya hampir 4.000 deh sekarang itu. Dan subhanallah itu banyak memberikan manfaat. Di situ mereka buat di highlightnya. Nanti mungkin saran saya ibu baca di sana. Termasuk ada juga postingan saya, mungkin sekitar 3-4 bulan yang lalu lah. Itu saya bertanya kepada ibu-ibu sekalian gitu kan, bahasa saya gitu kan. Karena emang jamaah saya itu banyak kan ibu-ibu gitu kan, secara statistiknya. Terus saya, siapa di sini yang sudah berhasil hamil dengan pola saya gitu kan. Subhanallah, Masya Allah ya, akhirnya ternyata ada berapa komen tuh? 5.700 komen. Dan itu ilmu semua loh. Ada yang 16 tahun, ada 15 tahun, ada yang tubuhnya tersumbat, macam-macam, kuasa Allah semua. Allah mudahkan sehingga mereka bisa hamil. Nanti saran saya tinggal dibaca aja di sana nanti ya. Karena kalau saya cerita panjang lebar kali tinggi terlalu panjang ceritanya ya. Allah alam. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari Ibu Nuki Ustadz. Beliau bertanya tentang Himalayan salt. Beberapa artikel menyatakan bahwa mengandung kandungan merkuri ataupun senyawa karsinogen lainnya. Nah ini Ustadz, kebetulan saya juga pakainya Himalayan salt karena saya autoimun hipertiroid, jadi nggak bisa pakai iodium. Nah ini bagaimana Ustadz tentang klaim tersebut Ustadz? Himalayan salt apakah mengandung karsinogen? Wallahualam, saya pribadi tidak tahu sih ya. Kalau bicara tentang karsinogen itu sebenarnya di luar itu pun udah banyak karsinogen yang ada di tempat kita gitu kan. Dan dokter-dokter di luar negeri pun ya, kalau Anda yang baca atau mungkin mengikuti dokter-dokter naturopati di Amerika, di Eropa, di mana-mana tuh semuanya mereka pakai Himalayan salt. Mungkin perkaranya adalah kalau seandainya mungkin pengolahan atau tempatnya apa segala macam gitu kan, itu yang membuat akhirnya muncul mungkin logam berat di sana ya. Tapi kalau kita bicara ya sebenarnya bicara logam berat mah di kosmetik juga banyak Pak. Kosmetik itu banyak banget logam beratnya. Sekitar kita ini udah berlimpah logam berat. Ya bahkan sadar tidak sadar kalau kita bicara tentang gorengan saja, ya gorengan yang dimakan orang tiap hari yang pakai bungkusan, pakai kertas yang ada tintanya itu kan ada pelumbu, ada timbal itu. Ya belum lagi cerita plastik loh ini, belum lagi cerita tentang styrofoam segala macam. Banyak sekali kita bicara tentang sesuatu yang orang Indonesia pun nggak banyak minum atau makan itu. Nah masalahnya sekarang kalau kita pakai garam refinasi pun, ya garam refinasi kalau saya pribadi nggak mau gitu kan. Saya maunya garam non refinasi. Ya, dan sekarang cari garam non refinasi dari mana gitu kan? Ada sih garam-garam gunung, garam-garam laut yang tidak direfinasi itu ada. Ya, tapi nggak banyak orang tahu tentang itu. Dan garam Himalaya ini salah satu yang saya pahami ya, yang saya tahu juga merupakan salah satu garam yang sehat, garam yang baik. Dan memang kita butuh garam, butuh garam. Ya seperti itu. Jadi kalau mungkin ada klaim-klaim seperti itu, ya mungkin perlu dicari tahu dulu. Dia ngambil sumber dari mana, ya mungkin perlu ditanya juga, ya itu garam Himalaya yang mana segala macam, ya kita nggak tahu dan jangan samakan semua juga, gitu kan. Jadi kalau mau realnya juga udah cek aja mah, bawa ke lab dicek, gitu kan. Kalau mau mau membuktikan langsung, gitu kan. Tapi kalau memang betul-betul dia diambil dari sumber yang benar, gitu kan, dan tidak banyak pengolahannya, saya kira mungkin nggak sampailah muncul logam berat. Mungkin seperti itu, wallahu alam. Baik, kelebihan iodium juga berbahaya ya Ustadz ya? Oh iya,
Banyak sih kelebihan semua berlebihan itu mah berbahaya lah. Baik Ustadz. Ada pertanyaan dari Ibu Anissa Ulfa. Assalamualaikum dokter. Anak saya didiagnosa memiliki penyakit mitochondria disease. Apa herbal yang baik untuk sakit seperti itu? Penyakit apa? Mitochondria disease. Iya, berarti selnya tidak bisa ini ya, Ustaz. Tidak bisa bereplika ya. Mitochondria disease. Wallahualam, saya belum pernah menanganinya sih ya. Saya nanti harus tanya dulu, konsul dulu ke beberapa guru-guru saya tentang itu. Ya, karena juga saya nggak tahu keluhannya ini penyakit juga agak-agak jarang kan. Dan emang kalau adab dalam ilmu ya kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Saya emang belum tahu tentang itu, nanti mungkin saya akan cari tahu. Ya, insya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini dari ini tentang tahu dan tempe. Dari Ibu Santi Lestari. Bismillah, Ustadz, benarkah tempe tahu dan kacang-kacangan tidak boleh dikonsumsi untuk pengidap asam urat? Asam urat ya. Jadi asam urat itu kan sebenarnya urin berarti ya Ustaz? Ya, uric acid gitu kan. Jadi kalau kita bicara tempe, ya tempe itu ya fermented gitu kan. Sifatnya asam nggak asam, cuman kalau kita bicara tentang gini loh, kita bicara tentang satu produk ya. Jadi jangan cuman lihat pada satu sisi saja ya. Maksudnya gini. Jadi misalkan kita bicara kunyit gitu kan. Kunyit itu ada kurkuminoid atau kurkumin di situ, tapi bukan hanya kurkumin gitu kan. Jadi kalau sebenarnya kalau kita bicara tentang asam urat, pemicunya justru malah ketakseimbangan di pencernaan atau memang ada bahan-bahan tertentu yang menyebabkan orang itu akhirnya tinggi asam uratnya. Contoh misalkan kalau misalkan kita makan tempenya digoreng gitu kan, tempenya digoreng, kemudian tempenya itu digoreng, ya dimakanlah seperti biasa kita makan tempe gitu kan, ya tiap hari makan kayak begitu, ya nggak salah tempenya tapi salah minyaknya, bukan salah minyaknya, mungkin pemicunya minyaknya tadi, minyak gorengnya itu. Tapi kalau Anda makan tempenya saja, yang pernah saya ajarkan gitu kan, tempe ya udah di blender aja mah. Tempe mentah bahasa kita gitu kan, meskipun nggak mentah gitu kan, blender sama campur madu, campur kurma, campur jahe sedikit, ya itu justru malah sangat baik gitu kan, asal jangan berlebihan, ya seperti itu. Kacang-kacangan sebenarnya sejatinya justru malah dia sangat baik, kayak kacang almond kayak begini ya, setahu saya, pengalaman saya pribadi pun nggak sampai menyebabkan asam urat kayak begitu gitu kan, asal makannya tidak berlebihan. Ya balik-balik ada ibarat kata mah pembawanya di situ. Kayak mungkin kita bicara kacang tanah gitu kan, kacang tanah digoreng atau mungkin kacang-kacang yang digoreng apa segala macam digoreng kan asam ke badan. Tepung-tepung yang digoreng, tepungnya itu sudah asam sebenarnya. Ya jadi dalam keadaan mungkin Bapak Ibu sekalian yang masih atau mungkin tinggi asam uratnya, ya sudah jangan dikonsumsi dulu ya buat amannya gitu kan. Dan Anda mulai perbanyak puasa, ya minum air putih yang lebih banyak, kemudian rimpang-rimpangan yang hangat seperti jahe, ya, kapulaga, serai, lengkuas gitu kan. Itu insya Allah kan sangat membantu memperbaiki metabolisme, karena asam urat itu ketakseimbangan kan sebenarnya kan. Uric acid dalam tubuh kita ada, kita butuhkan asam urat itu, tapi kalau udah berlebihan, nah dia perlu diturunkan ya. Tinggal nanti Anda cari bahan-bahannya, tadi saya bilang salah satunya ya. Itu juga insya Allah akan menurunkan kembali ya. Dan bahan-bahan yang sifatnya membentuk asam ya, itu ya di stop atau dikurangi lah. Insya Allah akan membantu. Wallahu alam. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Nana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya mengenai makanan probiotik kimchi. Kimchi dari Korea ya. Saya beli kimchi dan di kemasannya ada tulisannya alkohol 0,0141%. Apakah alkohol ini timbul karena proses fermentasi dan apakah ini halal untuk dikonsumsi? 0,0141% Ustaz. Ya baik. Baik, bismillah. Jadi kalau secara dalil yang namanya
alkohol ya haram, mau dia 1%, 0, sekian persen tetap haram. Namun sebenarnya proses fermentasi itu dia memerlukan waktu ya, memerlukan waktu yang akhirnya mengubah alkohol menjadi asetat. Jadi proses fermentasi pada suatu produk sekalian biasanya itu membutuhkan 3-6 bulan, 3-6 bulan. Nah, proses itu akan mengubah alkohol ya. Kalau Anda yang baca postingan saya tentang ekoenzim, plastik enzim itu, atau termasuk juga bikin kimchi juga sudah saya posting juga, itu sebenarnya ya yang diubah sama mereka itu alkohol menjadi asetat, alkohol menjadi asetat, tapi itu butuh waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, besar kemungkinannya ya kalau saya pribadi menduga ya, itu alkohol yang muncul di situ tuh atau ada di situ tuh adalah alkohol yang digunakan untuk mengawetkan, mungkin besar kemungkinan. Tapi kalau kimchi betulan, saya beli juga di beberapa supermarket sudah mulai ada yang jual ke kimchi yang ada logo halal MUI-nya, ya ada logo halalnya, itu saya beli dan tidak ada alkohol di situ. Ya mereka biasanya kemasannya atau mungkin kemasannya ya itu dibuat vakum sehingga mereka lama tahannya. Dan sebenarnya makanan fermentasi itu semakin lama semakin bagus, asal penyimpanannya benar. Ya, jadi kalau Anda yang mulai belajar fermentasi itu nanti semua bisa difermentasi. Ya, semua bisa difermentasi dan bisa bikin sendiri kok. Ya, jadi kalau ada kimchi kayak begitu, itu saran saya jangan dikonsumsi. Ya, termasuk juga kalau Anda beli cuka apel. Cuka apel itu ada cuka apel yang dalam prosesnya menggunakan alkohol, ya, yang disebut dengan apel cider vinegar, ya. Itu jadi kalau ada tulisan apel cider vinegar, vinegar itu yang saya pahami sih ya, itu biasanya menggunakan alkohol. Jadi jangan dibeli kalau itu, wallahu alam. Baik, itu Buya. Jadi menurut Ustadz, walaupun MUI memberikan batas 0,5% alkohol itu masih boleh dimakan, cuman sebaiknya enggak. Baik, pertanyaan dari Ibu Afrida BM 400. Assalamualaikum Ustadz, apakah diet karbo itu sehat? Diet karbo? Maksudnya apa ya diet karbo ini? Diet karbo itu mengurangi makanan-makanan yang karbo, Ustadz. Ya. Baik, bismillah. Jadi kalau memutus ya atau tidak makan sama sekali, saya sih nggak setuju kalau saya. Bahan baku beberapa hormon ya itu ada karbohidrat juga, jadi Anda tetap butuh karbohidrat, tapi batasin dan kendalikan gitu kan. Jadi kalau Anda makan misalkan karbo-karbo yang simplek ya kayak nasi putih, gula putih, tepung gitu-gitulah, itu Anda bisa ganti dengan karbo-karbo yang sehat dan banyak kok sekarang ya. Jadi kalau saya pribadi tidak menyarankan, tapi kalau Anda mau silakan. Ya memang diet karbo ini akan sangat cepat menurunkan berat badan ya. Yang sekarang tuh lagi mungkin nggak tahu sih masih tren atau tidak, itu yang diet keto itu kan karbo tuh sama dia itu kan. Untuk jangka panjang yang saya pahami ya, itu keto itu tidak bagus untuk dikerjakan. Jadi kalau Anda mau jangka panjang, lebih baik Anda menggunakan konsepnya Rasul gitu kan. Konsep Rasul itu seperti apa? Ya mungkin kalau pandangan saya mirip-mirip dengan food combining ya. Atau kalau enggak sebenarnya cara paling mudah menjaga kesehatan yang memperbanyak puasa, mengurangi makan, dan makan itu nggak usah sering-sering gitu loh.